Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga yang insya Allah wajahnya akan berseri-seri ketika dipersilahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid As-Sakinah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam cucuran rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah sholat Isya dilanjut dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu yang singkat ini, panitia kegiatan Ramadan Masjid As-Sakinah memberikan suatu kegiatan tausiah sebelum melakukan sholat tarawih. Kita akan memahami kajian-kajian yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya untuk meningkatkan kualitas iman kita agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Dan tahun ini kajian yang disampaikan adalah tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu meneladani terhadap seluruh akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa kita disuruh untuk meneladani akhlak Nabi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat uswah. Uswah adalah teladan yang bisa kita ikuti. Orang yang mengikuti teladan Nabi, insya Allah akan diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan kali ini yang akan kita pahami adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang muslim. Apa maknanya muslim? Muslim itu dari kata saleh. Karena dalam ayat Al-Quran kelak ada golongan orang-orang yang menempati surganya Allah. Siapa golongan yang akan menempati surganya Allah? Dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yattaqillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kelak nanti di akhirat jangan khawatir akan dipertemukan
dengan para nabi. Minan nabiyyin, kita nanti akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, dan dipertemukan dengan para orang-orang yang siddiq, jujur dalam hidupnya, benar dalam hidupnya, nanti akan dipertemukan, kata Allah. Wasyuhada, yang ketiga adalah dipertemukan dengan para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, juga nanti akan dipertemukan. Yang keempatnya wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Bapak ibu punya keluarga, ayah ibu, kalau sama-sama dalam kesalehan, dalam ketaatan, jangan khawatir, pertemuan nanti bukan hanya di dunia, tapi akan dipertemukan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Rasulullah yang ditanamkan tentang muslim, tentang kebaikan. Nabi memiliki sifat menghargai, membalas semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad yang riwayatnya dari sahabat Nabi, namanya Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu nama Arab, laki-laki. Kalau di sini Rabi'ah itu perempuan, karena Rabi'ah itu artinya anak yang keempat. Rabi'ah al-Aslami itu setiap harinya membantu Rasulullah, khadimun Rasul, menyediakan air wudhu yang akan digunakan untuk Nabi, membersihkan Masjid Nabawi. Sebelum Nabi masuk ke rumahnya untuk istirahat, Rabi'ah gak akan pulang. Setiap hari selama hidupnya dia memiliki niat, aku pengen khidmah umurku untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah, siapa yang menjadi khadimul Rasul? Salah satunya adalah Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Yang kedua Abu Dzar al-Ghifari. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Bilal bin Rabah. Itu menyediakan seluruh fasilitas yang digunakan oleh Nabi. Suatu hari Rasulullah melihat Rabi'ah, ini orang ikhlas banget dalam ibadah. Akhirnya Rabi'ah dipanggil oleh baginda Nabi. Wahai Rabi'ah, kau pengen apa? Katakan kepadaku, kata Nabi. Jadi alangkah hatinya Rabi'ah itu berbinar-binar, senang sekali mendapatkan tawaran dari Nabi. Kau ingin apa? Katakan. Tidak pernah Rabi'ah dalam hidupnya sebahagia ini. Kenapa? Diberikan kesempatan oleh Nabi, akan dibalas oleh Nabi segala kebaikan-kebaikannya. Rabi'ah ketika mendengar Nabi memberikan tawaran, kau ingin apa? Kenapa Nabi memberikan tawaran? Karena Nabi suka mengapresiasi kebaikan orang lain. Sedikit pun kebaikan tidak pernah diremehkan, bahkan pengen membalasnya dengan yang lebih. Ketika Rabi'ah mendapatkan tawaran seperti ini, Rabi'ah mengatakan, ya Rasul, nanti tak pikir-pikir dulu apa kira-kira yang akan aku minta. Karena doanya Nabi itu sangat makbul sekali. Pengen apa saja kalau dikatakan kepada Nabi pasti akan dikabulkan. Akhirnya setelah
Baginda Nabi selesai sholat Isya, kemudian zikir, kemudian masuk ke ruangannya, terdengar oleh Rabi'ah sebelum tidurnya Nabi mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Terdengar oleh suaranya Nabi pada Rabi'ah di telinga. Setelah Nabi sudah istirahat, Rabi'ah baru pulang ke rumahnya. Di rumahnya bertanya-tanya dan berpikir, apa yang besok nanti kalau Nabi tanya, kau minta apa? Kalau aku minta rezeki, alhamdulillah setiap hari aku sudah diberikan rezeki oleh Allah, sudah bisa makan. Kalau aku minta harta itu nanti tidak akan dibawa mati. Kalau nanti sudah aku mati tua, harta itu akan ditinggalkan di dunia. Apalah artinya nanti kalau orang menjadi orang yang kaya raya? Mungkin kalau yang ditawari kita, ya Rasul, jadikan saya orang yang kaya, yang banyak uangnya. Itu mungkin pertolongannya kita, karena kita belum pernah mendapatkan sesuatu yang enak. Tapi Rabi'ah berpikir, apa besok kalau subuh nanti ditanya oleh Nabi? Akhirnya, kalau aku mau minta jabatan kepada Nabi, jabatan itu nanti pertanggungjawabannya besar sekali di akhirat. Kalau orang minta jabatan jadi pejabat, nanti di akhirat tanggung jawabnya besar sekali, kata Rabi'ah. Terus besok apa ya kalau Nabi minta tanya? Akhirnya malam itu tidur, menunggu pagi lama banget gitu. Menunggu subuh lama banget. Akhirnya sebelum subuh Rabi'ah sudah sampai di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, dipanggil lagi Rabi'ah, ada yang engkau minta? Nabi memberikan tawaran, ya Rasul, saya berpikir semalam kalau aku mau minta harta, didoakan agar aku menjadi orang yang kaya. Apalagi artinya kekayaan kalau aku mau meninggal? Kekayaan itu akan ditinggal. Apalah artinya rizki? Setiap hari aku sudah diberikan rizki oleh Allah. Apalah artinya jabatan kalau aku pengen menjadi pejabat? Karena nanti tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Jadi Nabi, saya hanya minta dua saja. Apa Rabi'ah? Doakan saya agar nanti di akhirat aku diselamatkan dari siksaan neraka. Pertama. Yang kedua, doakan saya agar nanti di akhirat bisa masuk surga bersamamu, berdekatan denganmu. Hanya dua permintaannya Rabi'ah. Nanti di akhirat agar aku selamat dari neraka. Yang keduanya agar aku nanti bisa ketemu lagi di surga bersamamu ya Rasul. Udah dua saja itu mintanya itu. Nabi kaget. Siapa yang ngajarin doa itu, permintaan itu? Enggak, itu dari saya sendiri ya Rasul. Karena semua manusia akan meninggal, semua manusia akan mati. Hidup di dunia ini sebentar, 60 tahun kah, 70 tahun kah? Bahkan sekarang banyak orang yang mati mendadak, masih muda, meninggal. Nanti di alam kubur dan di akhirat yang akan selama-lamanya, apa yang akan aku bawa bekalnya? Kecuali aku mohon ya Allah ya Nabi, doakan saya agar selamat dari neraka dan nanti aku bisa masuk surga bersamamu. Ini adalah jangkauan yang sangat panjang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan dunia ini.
Lantas Nabi mengucapkan suatu kalimat, ya Rabbi, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nah ini jawaban Nabi. Baik Rabbi, namun tolong doakan, bantu aku agar doamu nanti dikabulkan oleh Allah. Fakasrati sujud, perbanyaklah engkau sujud kepada Allah. Apa maknanya sujud? Sujud dalam sholat. Agar doamu dikabulkan oleh Allah, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Perbanyaklah sujud, Rabbi. Artinya apa? Sujud yang wajib sehari semalam 17 rakaat kali 2 34. Kita sujud kepada Allah karena setiap rakaatnya 2 kali sujud. Dan dalam bulan Ramadan ini kita ditambah dengan sholat tarawih, dengan sholat witir. Berapa kita untuk sujud di hadapan Allah? Pesan Nabi, perbanyak sujud. Karena sujud itu kedekatan seorang hamba dengan Allah. Sedekat-dekat hamba dengan Allah ketika kita sedang sujud. Maka mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, boleh diucapkan ketika doa itu ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ketika sujud terakhir, apakah sholat tahajud, apakah sholat witir, apakah sholat sunnah, apakah sholat wajib, di situ doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hamba yang muslim, karena sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 86. Nanti dibuka. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini ayat yang dipakai oleh Nabi untuk membalas kehormatan. Ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, balaslah kehormatan itu yang lebih. Itu akhlak Rasulullah. Ketika kita diberikan salam oleh saudara kita, assalamualaikum, jawab kita adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salam saja ketika kita diberikan penghormatan oleh orang lain, kita disuruh untuk membalas kehormatan itu yang lebih kalau bisa. Kalau tidak bisa, sepadan. Itulah akhlak Rasulullah SAW berdasarkan surat An-Nisa 86. Wa idza huyitum bitahiyatin fa ahsan minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan kehormatan oleh orang lain, balaslah kehormatan itu yang lebih baik, aw rudduha, atau yang sepadan. Makanya kita kudu berterima kasih, bisa membalas, doakan. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan si fulan begitu baik, engkau akan memberikan keberkahannya. Kalau kita tidak bisa membalas dengan kebaikan yang sepadan, setidak-tidaknya doakan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menggugah kita untuk selalu baik kepada sesama kita, untuk selalu membalas kehormatan apabila kita diberikan kehormatan, sampai apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan saja, jangan balas dengan yang tidak enak lagi, tapi maafkan dengan orang-orang yang belum sampai berterima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.